Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, para jamaah, para bapak dan ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan keimanan senantiasa masih berada di benak hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ruang lingkup Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana itu pula semoga kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya dengan penuh kenikmatan. Amin. Para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Minah Al-Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah. Insyaallah kitabnya tinggal sekitar beberapa pembahasan lagi. Untuk hari ini kita masuk di bab ad-du'a, yaitu berdoa. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang berdoa, tentunya dalam keseharian kita ini merupakan yaitu ibadah yang senantiasa kita butuhkan, atau secara tidak langsung ini sebenarnya ibadah berdoa ini setiap harinya kita haturkan atau kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, kita seharinya itu kita berdoa. Karena itulah di sini penulis memasukkan bab berdoa itu dalam sunan yaumiyah, yaitu ibadah-ibadah sunnah keseharian. Karena memang kita tidak luput dengan yang namanya berdoa ini, sadar atau tidak sadar. Nah, sebagai buktinya, ketika kita sholat, itu sejatinya kita berdoa. Walaupun kita terkadang mungkin tidak sadar bahwasanya kita saat itu berdoa. Yaitu ketika kita membaca Al-Fatihah. Di dalam di dalam surah Al-Fatihah itu di dalamnya ada kandungan doanya. Yang itu secara tak sadar kita terkadang di sini tidak menyadari, dan padahal kita berdoa di situ. Di antaranya di dalam surah Al-Fatihah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Minimal kita mengucapkan doa ini atau surah ini, ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini minimal kita membaca surah Al-Fatihah berapa kali sehari? Yang sholat 5 waktu. Pinten? Coba dihitung dari mulai subuh 2 rakaat. Enten Al-Fatihah nggih, dua-duanya. Kemudian zuhur 4 rakaat. Al-Fatihah 4-4-nya. Pinten berarti? 6. Kemudian asar 4 rakaat. Al-Fatihah semuanya. Ihdinas siratal mustaqim pasti ada di situ. Kemudian pinten sudah? 10 ya. Kemudian maghrib 3 rakaat. Al-Fatihah 3-3-nya ada. Ihdinas siratal mustaqim ada tentunya di situ. Kemudian terakhir yang kita lakukan barusan yaitu salat Isya, ada 4 rakaat, ada Al-Fatihahnya. Ihdinas siratal mustaqim juga ada di situ. Loh, tidak sadar kita ternyata berdoa. Minimal setiap harinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali. Loh, tidak sadar kita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya berdoa itu merupakan kebutuhan kita.
dan kita sangat butuh dengan yang namanya berdoa. Dan yang namanya berdoa ini kalau kita tinjau, kita lihat dari segi bahasa, yaitu bahasa Arab, berdoa itu maksudnya yaitu meminta, memohon. Dan di surah Al-Fatihah pun tidak hanya ihdinas siratal mustaqim. Ada penetapan bahasanya di sini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala butuh akan berdoa. Dan kita sangat butuh yang namanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di surah Al-Fatihah yaitu iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku memohon, kami memohon pertolongan. Loh, kami mohon pertolongan, ini kan minta, berdoa juga. Nah, yang ini terkadang tidak kita sadari. Yang intinya berdoa itu merupakan salah satu di antara kebutuhan pokok kita. Dan wajib bagi setiap muslim itu berdoa. Karena itu menunjukkan bahwasanya kita butuh kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak terbesit apapun dalam diri kita, kita minta butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bahkan Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya ketika kita apapun kehidupan kita, apapun yaitu rutinitas kita kesehariannya, jangan lupa ini sebagaimana mungkin penjelasan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufiknya, yaitu kemudahan atau menetapi sesuatu yang baik, jadi pas nepai api terus. Nah, itu yang namanya taufik. Jemaah yang sungguh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini bahwasanya doa termasuk di antara sebab terwujudnya asas utama seorang mukmin, seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas seorang muslim yang paling utama yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada pada doa. Sebagaimana tadi dijelaskan, menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk tauhid. Karena itulah di sini dikatakan min asbabi tahqiqi ra'sir risalati walubbiha, yaitu di antara sebab terwujudnya yaitu inti dari permasalahan yang dibawa oleh Islam, yaitu tauhid. Sebagaimana dikatakan di sini wa huwa at-tauhidu, yaitu at-tauhid. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang doa itu sendiri, yaitu para ulama menjadikan doa itu terbagi menjadi dua. Jadi doa yang keseharian kita lakukan itu ternyata terbagi menjadi dua. Doa yang pertama yaitu doa ibadah. Berupa doa itu sejatinya semuanya ibadah, atau ibadah yang kita lakukan itu sejatinya semuanya doa. Kalau tidak percaya, kita sholat. Di dalam sholat sebagaimana tadi disebutkan di awal, isinya banyak kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah tadi saja kita sebutkan ada beberapa macam doa permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita ruku, dalam kita sujud, dalam kita duduk di antara dua sujud, itu kan ada doa. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku 3 kali, atau yang doa yang lain dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian yaitu duduk tahiyat juga ada doa di situ. Yang intinya doa di sini yaitu ibadah itu sendiri. Ada ibadah lain itu tidak luput dengan yang namanya doa. Mau masuk masjid berdoa, ada doanya, ada tuntunan untuk berdoa. Kemudian yaitu mau berbuka puasa, puasa itu ibadah. Nah, mau berbuka puasa juga ada doanya. Kemudian zakat, mau membayar zakat itu juga ada doanya. Loh, semua tidak luput dengan yang namanya berdoa. Karena itulah pembagian yang pertama dari doa di sini doa ibadah, yaitu ibadah itu ya doa itu sendiri. Kemudian yaitu bentuk yang kedua doa masalah.
yaitu doa permintaan atau permohonan, atau doa yang mananya itu yaitu permintaan atau permohonan. Yang ini biasanya yaitu seorang hamba melibatkan Allah Subhanahu wa taala secara kebutuhannya. Dia butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di sini seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu adanya hal-hal yang agar doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umum doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala ketika mengabulkan doa masalah, yaitu doa permintaannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketika Allah mau mengabulkan itu ada 3, yaitu karakter, 3 jenis Allah Subhanahu wa taala ketika mengabulkannya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya suwarun wa anwa'u ijabatid doa, yaitu gambaran atau jenis-jenis Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya hambanya. Itu ada 3. Jadi ketika seorang hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yaitu meliputi 3 jenis ini. Yang pertama yaitu takjilnya, yaitu disegerakan pengkabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ketika seorang hamba berdoa minta apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan di dunia. Anda apa yang dikabulkan malaikat maut. Nah, jadi kita misalnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, sehat. Cuma ada waktunya kita akan sakit dan meninggal, karena di dunia itu fana, ada titik akhirnya. Nah, adapun jenis yang kedua ini yaitu al-iddikhar fil akhirah, yaitu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dikabulkannya dan diberikannya lebih besar lagi kelak di akhirat. Ini yang utama sebenarnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tentunya ketika memberikan di akhirat, akhirat itu khairun wa abqa. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik hasilnya, mutunya itu lebih baik kondisinya. Wa abqa, dan lebih kekal. Dan kekal ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan kesehatan di akhirat, kekal selama-lamanya di akhirat. Adapun kesehatan di dunia yaitu pada waktunya akan sirna. Kemudian jenis yang ketiga yaitu sarfus su'i wal bala, yaitu Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa itu tidak langsung diijabahi sesuai dengan permintaan kita, tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala memalingkan dengan kita, yaitu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, musibah, malapetaka. Yang ini terkadang kita tidak menyadarinya. Kita misalnya minta mobil, ya Allah saya minta mobil Alphard, dikasih seketika dengan jenis, tapi nggak nikmati lama. Ketika kontainer nyasar, beruak mati, selesai, nggak nikmati. Lain halnya dengan ketika yang ketiga ini, yaitu walaupun nggak dapat Alphard, tapi Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari segala macam bentuk musibah. Keluar mau ketabrak kontainernya kering, nggak jadi, nabrak pohon kontainernya, kita alhamdulillah selamat, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan kontainer itu untuk nubruk kita. Kita tinggal milih Alphard atau langsung mati kan. Nah, ini tentunya Allah Subhanahu wa taala yang paham akan hal ini. Yang terbaik untuk kita itu apa? Kita minta Alphard, ini kok Allah nggak pernah jawab doa saya ya. Saya minta Alphard nggak dijawab, minta rumah ya nggak diwehi, minta uang ya gajinya cuma segini-gini aja, tapi nggak dilihat dari segi yang lain. Dia nggak pernah sakit, padahal orang-orang pada sakit seumurnya. Nah, kadang hal-hal yang seperti ini terkadang luput dari perhatian
kita, yang padahal ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nikmat mana, punya Alphard, rumah, tapi uang banyak, tapi untuk beli sate nggak boleh Pak, kolesterolnya naik nanti. Nah, ya mau numpak Alphard, jek numpak tok ini muta-muta langsung. Oh, ya. Mau numpak Alphard kademen nih asini. Oh. Ini karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang kebutuhan kita. Nah, hikmahnya itu tentu ada ketika kita berdoa kok tidak kunjung dikabulkan. Kita coba kita nyari atau husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira yang Allah Subhanahu wa taala yaitu tujukan kepada saya? Oh iya, saya nggak pernah sakit ini. Pada misalnya di masa yang kemarin yaitu kita diuji dengan COVID-19. Nah, ini saya nggak pernah tersentuh oleh COVID sedikit pun. Tapi ya gaji saya segitu-gitu aja, saya minta rumah ya nggak dapat. Cuma kita yaitu dihindarkan dari penyakit. Itu kenikmatan yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu tentang bentuk-bentuk doa. Sejatinya apa yang kita minta itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang segera langsung kita minta langsung dikabulkan, ada yang nanti disimpan di akhirat, ada yang sifatnya dipalingkan dengan yaitu dihindarkan dari musibah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ada hal-hal atau sebab-sebab terhalangnya atau doa itu tidak terkabul. Ini yang terkadang terluput dari apa yang kita lakukan. Kita terlalu pede berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak melakukan sebab-sebab agar doa itu terkabul. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan di antara sebab-sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kaidah awal, sejatinya kita ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya juga ada penghalang. Ada sebab doa itu tidak dikabulkan. Karena apa? Tujuannya agar kita di sini mawas diri, mengoreksi diri kita. Kenapa kok doa ini tidak kunjung kabul? Tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini juga sakit-sakitan, minta apapun enggak diberi. Apa ya kira-kira? Nah, mungkin ada hal-hal atau sebab-sebab yang itu menghalangi doa saya ini tidak dikabulkan. Para ulama di sini membagi beberapa yaitu sebab. Di antaranya sebab yang pertama, doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak kunjung dikabulkan. Yaitu yang pertama, ketika kita berdoa itu tidak menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa ingin dipuji orang, berdoa dia tapi di dalam doanya agar dilihat orang yaitu khusyuk ketika berdoa. Jadi hilang yang namanya ikhlas. Nah, ini syarat yang pertama yang sejatinya ikhlas ini mengikhlaskan segala macam ibadah. Tidak hanya doa, ini sebenarnya di ibadah secara keseluruhan. Jadi ketika kita mengamalkan ibadah, semua kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam hal berdoa. Karena doa itu sejatinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di sini jarang manusia itu yang tahu apa kemauan kita, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ikhlas ini tidak ada, ya ini terlalu, kalau bahasa kita kebacut. Doa kan kita lirih, tidak keras. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan tidak perlu keras-keras ketika berdoa. Kemudian di antara dalilnya tentang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan wajib ketika kita berdoa itu menghadirkan harus ada yang namanya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala katakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ibadah atau doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua yaitu agar doa kita tidak terhalang, agar terkabul, yaitu ketika kita dan menghadirkan
yaitu keyakinan bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan kita berdoa, hati kita kan kadang setengah-setengah. Ketok iki gak dikabulno. Nah, ini hindari hal-hal yang atau yaitu pemikiran seperti ini. Allah Subhanahu wa taala itu maha bisa, maha mampu. Jadi ketika kita berdoa, apapun yang itu kelihatan kok berat, itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Allah maha mampu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba berdoa, itu harus ketika dalam doanya itu menghadirkan bahwasanya doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan 3 hal yang tadi kita sampaikan di awal. Semuanya dikabulkan, cuma ada yang langsung, ada yang disimpan di akhirat, agar ada yang sifatnya kita dipalingkan dari segala macam musibah. Rasulullah SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan rizki yang banyak kepada aku. Yakin ini dikasih. Ya. Tentang banyaknya itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Ya. Intinya kita ada keyakinan Allah mengabulkan doa kita. Jamaah yang sungguh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu sebab yang berikutnya, yaitu ketika kita berdoa. Ini mungkin beberapa kali mungkin sudah kami sampaikan, yaitu kita menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang mulia, yang itu berkaitan dengan doa yang kita minta. Misalnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu rizki. Cari dalam ayat-ayat atau dalam sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah itu yang ada hubungannya dengan rizki. Asmaul Husna dicari, ada enggak hubungannya dengan rizki? Oh iya, Ar-Razzaq, Allah maha pemberi rizki. Maka gunakan, berwasilahlah dengan yaitu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala al asmaul husna, yaitu nama-nama yang indah. Fad'uhu biha. Dan berdoalah dengan menggunakan nama dan sifat Allah yang indah itu. Nah, seperti itu tadi, kita minta rezeki, cari buka-buka kembali asmaul husnanya. Apa ya yang ada hubungannya dengan rezeki? Oh, Ar-Razzaq. Tadi mohon kepada Allah, ya Razzaq, berikan rizki kepada aku. Wahai Zat yang maha pemberi rizki, berikan rizki kepada aku. Minta kaya, cari nama dan sifat Allah yang berhubungan dengan kaya. Oh Al-Ghani, Zat yang maha kaya. Ya Ghani, wahai Zat yang maha kaya, perkayalah saya, berikanlah kekayaan kepadaku. Nah, cari dengan yang lain, sifat-sifat yang lain. Misalnya ingin disayangi, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rahman, ya Rahim, kasihanilah atau sayangilah, cintailah aku, dan seterusnya. Intinya yaitu kita belajar kembali Asmaul Husna, kita pakai itu untuk berdoa, yaitu tergantung dengan apa yang kita minta, kita cocokkan dengan Asmaul Husna, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah, kita pakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu sebab yang keempat, yaitu ini mungkin sudah pernah kami sampaikan untuk sunnah-sunnah keseharian, yaitu mencari waktu dan tempat yang Allah Subhanahu wa taala mengijabahinya. Karena sebagaimana telah dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menaruh waktu dan tempat yang mana ketika kita berdoa di waktu itu atau kita berdoa di tempat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah saat itu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya ini misalnya di waktu-waktu tertentu, misalnya antara adzan dan iqamah. Ini kan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ma bainal adzan wal iqamah du'aun mustajab.
yaitu antara adzan dan iqamah itu ada doa yang Allah Subhanahu wa taala yang tidak menolaknya atau pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Du'aun la yurad, yaitu ada doa yang mana doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabahi. Atau tempat misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjid-masjid pada umumnya. Karena untuk berdoa kita nyari tempat yang mana tempat itu ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengijabahinya. Dan seterusnya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal atau sebab-sebab yang hendaknya kita lakukan ketika kita berdoa. Dari mulai kita ketika kita berdoa mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita berdoa doanya itu sepenuh hati. Dan munculkan, hadirkan keyakinan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berdoa nyari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian yang keempat, kita ketika berdoa nyari tempat dan waktu yang kemungkinan tempat dan waktu tersebut yaitu ada dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi tempat dan waktu tersebut. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang penting juga kita perlu lakukan yaitu ketika kita berdoa, di samping kita mencari sebab-sebab tadi agar doa itu cepat terkabul, kita juga yaitu ketika berdoa itu hendaknya menghindari hal-hal yang mana itu bisa menghalangi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau doa kita ini terhalangi sehingga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting karena ketika kita berdoa, ketika kita ternyata melakukan penghalang-penghalang tersebut, ketika kita berdoa yaitu intinya agak percuma karena kita berdoa, di doa tersebut juga kita melakukan penghalang-penghalang doa itu bisa terkabul. Tentang hal ini, yaitu tentang penghalang terkabulnya doa, para ulama memberikan petuanya, nasihatnya kepada kita. Di antaranya, penghalang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita berdoa, yaitu sebagaimana tadi di awal, kita tidak menghadirkan atau tidak sepenuh hati, tidak yakin doa itu yaitu terkabul. Ini jangan sampai, ini penghalang utama ini. Karena apa? Sebelum doa saja sudah nggak yakin doa itu dikabulkan. Padahal Rasulullah katakan tadi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan disertai keyakinan Allah mengabulkan doa tersebut. Lah ini orang berdoa belum berdoa sudah yaitu pesimis, nggak dikabulkan kayaknya. Mustahil ini. Maka Allah enggak mengabulkannya. Karena di hadis yang lain mengatakan ana inda dhanni abdi. Allah katakan dalam hadis qudsi, yaitu Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala katakan ana inda dhanni abdi. Allah itu beserta yaitu prasangkanya hambanya. Nah, kalau prasangkanya doa atau ketika berdoa kok enggak dikabulkan, pesimis doa ini bisa dikabulkan, maka ya tidak dikabulkan benaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ketika berdoa harus optimis. Walaupun doa yang kita panjatkan itu mungkin yaitu terkesan mustahil di mata manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil. Ini yang pertama. Berdoa pesimis yaitu penghalang yang termasuk penghalang terbesar, yaitu pengaruh dari makanan dan harta yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu ternyata mempengaruhi terhadap doa yang kita minta. Makanya terkadang ada banyak orang itu berdoa yaitu siang dan malam tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika diselidiki, oh dia sering makan yaitu dari harta yang haram, penghasilannya dari penghasilan yang haram. Tentunya Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin mengabulkan tentang
doanya. Karena ada suatu cerita dari Rasulullah SAW, beliau menceritakan satu kejadian tersebut sebenarnya sudah melakukan sebab-sebab doa itu dikabulkan, dia juga melakukan juga penghalang doa itu tidak dikabulkan. Rasulullah SAW pernah bercerita, "Tsumma dzakara rajula." Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang ada seorang laki-laki, yutilus safar. Dia melakukan perjalanan jauh. Ini sebab pertama yang dia lakukan. Di antara sebab doa itu dikabulkan, itu diantaranya ketika dia di waktu safar, ketika dia dalam perjalanan jauh. Nah, ini dia lakukan. Dia ketika perjalanan jauh dia mohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asy'atha akbar. Kemudian ketika dia berdoa dalam keadaan dia di sini rambutnya acak-acakan, kemudian dia juga tubuhnya penuh dengan debu yang menunjukkan bahwasanya safarnya atau perjalanannya itu begitu berat. Nah, halangan berat dalam safar ini juga diantara sebab terkabulnya doa. Oh, sudah dua dia lakukan sebab terkabulnya doa. Kemudian dia yamuddu yadaihi ilas sama. Sebab yang ketiga dia lakukan yaitu dia ngangkat tangan ke langit untuk berdoa. Nah, di antara sebab dikabulkan doa, kita ngangkat tangan ketika kita berdoa karena menunjukkan kita berhajat, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah wong kita kepada manusia kalau minta itu cuma gintok, "Pak, minta ini, saya minta sesuatu." Tangannya disimpan gini, "Ya Tuhanku," beberapa kali. Oh, berapa sebab tadi dia lakukan? Sudah minimal 4 ini. Kemudian ini yang bikin doa dia tidak dikabulkan. Walaupun dia melakukan sebab-sebab doa dikabulkan, tapi juga melakukan halal atau haram dan kebaikan itu jadi satu. Mesti akan berbenturan. Karena itulah di sini hendaknya kita yaitu perhatikan. Jangan-jangan ketika kita berdoa kok tidak kunjung terkabul, coba kita yaitu neliti diri kita masing-masing. Apakah ada hal yang haram yang ada pada tubuhku? Ataukah makananku yang haram misalnya? Nah, tidak hanya misalnya, oh saya nggak pernah makan babi, saya tidak pernah minum khamr, minuman yang memabukkan, tapi ya, bahkan lebih berbahaya ya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu penghalang yang berikutnya yaitu tidak adanya rasa tadi, yaitu ingin dikabulkan doa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang perlu juga kita lakukan ketika kita berdoa, terkhusus untuk doa masalah, yaitu doa yang sifatnya itu permintaan atau permohonan, itu tentunya ada adab-adabnya. Karena Islam itu agama yang beradab. Yang ini tidak ada di agama-agama yang lain. Karena itulah Islam itu terkenal dengan agama yang beradab. Ada tata keramanya sebelum melakukan ibadah. Ada tata caranya, ada tata keramanya ketika sebelum melakukan ibadah. Begitupun ketika berdoa, itu ada tata keramanya, bagaimana adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini paling penting karena Allah Subhanahu wa taala itu Rabb kita, Tuhan kita, sesembahan kita. Ketika kita minta itu tentunya harus ada adab. Lawang kita kepada sesama manusia saja. Kalau kita butuh, kita mohon, ya, kalau tidak ada adabnya, mungkin dikasih, enggak mungkin. Nah, ini kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama kita beradab. Kita tata kerama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sopan santun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam berdoa hendaknya kita lakukan. Di antaranya ialah adab yang para ulama kumpulkan bagi seorang muslim ketika hendak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika berdoa itu hendaknya dalam keadaan toharo, suci. Walaupun secara sifatnya tidak wajib,
Tapi tentunya ketika kita beribadah, khususnya berdoa, itu dalam keadaan suci, ini lebih cepat untuk dikabulkan. Nah itulah di sini katakan an yad'u Allaha wa huwa ala taharatin, yaitu ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan suci. Karena Rasulullah SAW sebagai dalilnya di sini yaitu pernah suatu ketika Rasulullah SAW yaitu ketika beliau alaihi salatu wassalam hendak berdoa, yang mana dalam keadaannya beliau saat itu yaitu beliau dalam keadaan yaitu batal wudunya. Kemudian beliau ingin berdoa. Ada seorang sahabat yang minta beliau untuk berdoa, untuk didoakan. Kemudian Rasulullah SAW di sini fada'a Rasulullah SAW bima'in fatawaddo minhu. Kemudian Rasulullah SAW yaitu meminta air. Karena orang ini tadi yaitu sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada faedah dalam yaitu riwayat hadis ini, kita diperbolehkan meminta bantuan orang yang soleh, ya, orang yang soleh untuk mendoakan kita. Karena di antara wasilah yaitu perantara yang baik agar doa kita cepat terkabul yaitu minta doanya orang muslim yang soleh yang masih hidup. Perhatikan, muslim soleh masih hidup. Karena contohnya di sini yaitu Rasulullah masih hidup, kemudian dimintai oleh para sahabat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, kul lahu au kul lillah, yaitu katakanlah atau mintakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala an yaghfirali, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuniku. Nah, Rasulullah saat itu ketika dimintai dalam keadaan masih hidup. Nah ini kita tiru, kita cari, yaitu ada di sini orang yang soleh, kita kunjungi, kita mintai doanya. Dan ini alhamdulillah banyak dari kaum muslimin yang melakukannya. Ya, minimal setelah ibadah haji, ibadah umroh kan pada berdatangan ini. Nah ini ada orang soleh baru datang dari Mekah minta doanya, minta didoakan. Nah ini sebenarnya yaitu contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian di sini Rasulullah SAW intinya ketika berdoa itu yaitu dalam keadaan suci. Rasulullah ketika mau berdoa di sini pas kebetulan dalam keadaan wudhu beliau di sini batal. Kemudian Rasulullah meminta agar orang tersebut coba ambilkan air. Saya mau berwudhu dengan air tersebut. Tsumma rafa'a yadayhi. Kemudian beliau mengangkat tangan beliau. Ini juga faedah juga buat kita. Contoh bahwasanya ketika berdoa angkat tangan. Angkat tangan karena di antara faktor yaitu doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangan kita ketika kita berdoa. Kemudian baru Rasulullah SAW mendoakan orang tersebut. Tsumma qala Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. Pas kebetulan yang minta di sini yaitu namanya Ubaid Abu Amir. Kemudian hatta ra'aitu bayada ibtaihi, yaitu sahabat ketiak beliau putihnya. Nah ini juga putih Rasulullah SAW kalau dilihat dari yaitu sifat yang disebutkan oleh para ulama, beliau ini brewok. Kemudian juga disifatkan bahasanya dada beliau pun itu berbulu. Berarti tidak nutup kemungkinan ketiak beliau juga berbulu, tapi beliau digambarkan di sini ketiak beliau itu bersih, yang menunjukkan bahasanya beliau ini menjaga kebersihan ketiak beliau, dicabuti, dibersihkan. Nah ini kita tiru. Kalau ketiak kita di sini berbulu, yang mana itu menyebabkan bau kan, kita sepakat itu. Nah, di antara bau badan itu salah satu penyebabnya adanya bulu ketiak, agar tidak mendolimi saudara-saudara kita di kanan kiri dekat kita cabuti. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan doanya, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamati fauqa katsirin min khalqik au minan nasi. Ya Allah, jadikanlah Ubaid ini kelak pada hari kiamat itu kedudukannya di atas para makhlukmu atau para manusia.
Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu adab yang kedua. Adab yang pertama tadi yaitu ketika kita berdoa yaitu dianjurkan dalam kondisi suci. Kalau kita berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, hendaknya kita bersuci. Kemudian yang kedua yaitu ketika kita berdoa, di antara adabnya yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nah, ketika kita berdoa coba cari kiblatnya mana nggih. Jadi tidak hanya sholat, tapi ketika beribadah doa kita juga yaitu mencari kiblat agar kita ketika berdoa menghadap kiblat. Karena hal ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Nah, perang Badar ini perang yang keberapa dari peperangan kaum muslimin? Tola al badru alaina itu kan, walaupun secara hadis dhaif. Nah, tapi perang Badar perang kepinten. Perang pertama, okay. Perang pertama kaum muslimin, perang Badar. Di sini Rasulullah SAW yaitu ketika perang Badar. Di sini Rasulullah SAW yaitu dikatakan bahasanya ketika perang Badar Rasulullah SAW di sini ketika beliau yaitu perang Badar. Di sini kondisi kaum muslimin itu dalam keadaan dari jumlahnya itu sangat jauh perbandingannya. Kalau dilihat dari logika ini kalah dah karena jumlahnya itu terlalu jauh. Kaum musyrikin dikatakan mereka itu jumlahnya sekitar 1.000 orang. Lah kaum muslimin yaitu sahabat Rasulullah SAW 319 yaitu 319 orang. Loh, 3 kali lipatan. Ini kalau logika orang biasa, ini nggak mungkin menang. Karena itulah di sini para sahabat ada yang meminta kepada Rasulullah SAW, yaitu ada mereka ini yaitu berkata, udah fair-fairan aja, ini jumlah kita terlalu jauh perbedaannya dengan mereka. Akhirnya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah coba minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Jadi beliau berdoa sampai dikatakan beliau mengangkat tangan beliau sampai semisal dengan yang tadi dikatakan, sampai kelihatan yaitu ketiak beliau yang putih. Kemudian sampai dikatakan bahasanya rida atau selendang beliau yang biasanya ditaruh di pundak beliau ini sampai terjatuh saking tingginya beliau mengangkat tangan. Kemudian beliau mengatakan Allahumma anjizli ma wa'adtani, ya Allah Subhanahu wa taala penuhilah untuk kami, untukku apa yang engkau janjikan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kaum muslimin kemenangan. Nah, di sini Rasulullah SAW meminta kemenangan tersebut. Apalagi secara jumlah ini nggak masuk akal, nggak mungkin bisa menang. Nah, ini minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini menunjukkan bahasanya butuh seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara logika rasionya ada di jumlahnya nggak mungkin bisa menang, tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mustahil bisa dimenangkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan Allahumma atima wa'adtani, ya Allah berikanlah kepadaku apa yang engkau janjikan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini muncul juga yaitu ketika kita berdoa mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di antara adabnya mengulangi permintaan kita beberapa kali. Sebagaimana di sini tadi Rasulullah meminta mengulangi lagi, minta agar yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan agar dikabulkan. Beliau minta beberapa kali. Nah, ketika kita berdoa jangan segan-segan kita ulang-ulangi, karena Allah Subhanahu wa taala senang kalau doa itu diulang-ulangi, permintaannya itu diulang-ulangi. Allah tidak pernah bosan mendengar pengulangan doa atau permintaan kita. Mungkin kalau makhluknya ketika dimintai sekali kan
kemudian 2 kali wis pisan wis gak di duwe ya duwe ji njaluk meneh. Nah, permintaan atau doa lain dengan makhluknya. Kemudian berikutnya yaitu sebab berikutnya ada berikutnya mengangkat tangan ya tadi sudah disebutkan. Kemudian ketika berdoa ada berikutnya al-bad'u bis-tsana'i 'ala Allahi wassalatu 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu memulai dengan memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ketika berdoa yaitu baca alhamdulillah dulu. Bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian baru isi doa kita sampaikan, kita mintakan. Kita memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu doa dengan Asmaul Husna tadi sudah yaitu kita sampaikan. Kemudian tikrarud doa wal ilha, yaitu mengulangi doa dan wal ilha. Wal ilha di sini kalau bahasa kita itu DP. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan DP atau ngerengek-rengek. Sebisa mungkin nangis. Itu bukti bahasanya kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak nangis, dinangis-nangiskan. Keluarkan yaitu air mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kepada manusia ketika hutang saja sampai ngerengek-rengek, ketika kepada Allah Subhanahu wa taala kok terlalu menggampangkan. Nah, ini kalau bisa dibalik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ngerengek-rengek yang menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu nangis, peras air mata kita sebagaimana yaitu Rasulullah SAW ketika tadi berdoa yaitu meminta agar kaum muslimin dimenangkan dalam perang Badar. Ini beliau dikatakan oleh sahabat Abu Bakar yaitu sampai beliau di sini basah ridanya atau selendang beliau ini sampai basah dengan air matanya beliau. Ini menunjukkan bahwasanya ketulusan beliau ketika berdoa. Di antara tanda ketulusan seorang ketika berdoa, dia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merengek-rengek, air matanya terkucur dengan derasnya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang terakhir yaitu ikhfa'ud doa, yaitu ketika kita berdoa hendaknya doa yang kita lafadzkan itu dengan yaitu tadarru, dengan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan lancang, dengan keras suaranya. Suara kita lirihkan yang sopan. Kum tadarruan wa khufya. Berdoalah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan dengan rasa tunduk, kemudian wa khufya yaitu dengan suara yang lirih. Ngerengek-rengek, lirih. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar. Walaupun itu bersitan dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui. Tidak perlu kita kencang-kencangkan, kita keras-keraskan doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup lirih kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini ada contoh dari nabi terdahulu yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Zakaria disebutkan dalam Al-Qur'an idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika Nabi Zakaria minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengisahkan idnada rabbahu, yaitu Nabi Zakaria itu memanggil Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala nidaan khafiyya, dengan panggilan yang suaranya itu lembut. Nah, kalau bisa ini kita lakukan beberapa adab yang disampaikan oleh para ulama. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.